Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Kinanya, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan case study tentang option hedge, salah satu metode derivatif untuk melindungi resiko perubahan kurs mata uang asing. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada rekan saya, Dea Nur Ramadaning, Faisal Baihaqi, Muhammad Harith Farisi, dan Omair Davi. Untuk melindungi perubahan kurs, perusahaan AirAsia tidak melakukan kontrak forward, tetapi dengan membeli put option atau opsi jual mata uang VND. Opsi jual akan memberikan perusahaan AirAsia hak, tetapi bukan kewajiban untuk menjual 10 juta VND pada tanggal 3 Maret 2025 pada harga kesepakatan atau strike price yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pada tanggal 2 Desember 2024, perusahaan AirAsia membeli opsi jual di banknya dengan strike price sama dengan spot rate dan membayar premi senilai 0,200 per VND untuk tanggal 3 Maret 2025. Kemudian, tentukan nilai wajar opsi tersebut pada tanggal 3 Maret 2025 itu sebagai strike price sama dengan spot rate pada tanggal 2 Desember 2024. Kemudian di sini diminta untuk masing-masing lindung nilai atau fair value and cash flow hedge. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk transaksi option hedge tersebut. Oke, mari kita lihat tabel pertama. Ini tuh menunjukkan perkembangan piutang usaha dan opsi selama periode kontrak. Tabel ini sangat penting karena memuat semua angka yang akan kita gunakan dalam perhitungan jurnal. Kolom pertama ini ada date yang menunjukkan 3 tanggal yang krisis. Yang pertama 2 Desember 2024 itu saat terjadinya transaksi. Kemudian 31 Desember 2024 ini tuh saat akhir tahun buku. Dan 3 Maret 2025 saat settlement atau pelunasan. Di kolom kedua ini tuh spot rate, yaitu kurs dolar VND terhadap IDR pada setiap tanggal. Pada tanggal 2 Desember, spot rate-nya itu 0,6279. Kemudian kita perhatikan bahwa kurs terus naik menjadi 0,6383 pada tanggal 31 Desember dan naik lagi ke 0,6431 pada tanggal 3 Maret. Kenaikan kurs ini sangat penting karena berarti rupiah terus melemah terhadap dong Vietnam. Kolom ketiga ini ada VND value dalam IDR, yaitu nilai piutang ketika ditukar ke rupiah menggunakan kurs spot pada setiap tanggal. Mari kita hitung bersama. Pada tanggal 2 Desember itu 10 juta VND dikalikan 0,6279. Jadi senilai 6.279 IDR. Ini adalah nilai awal piutang yang dicatat. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu 10 juta VND dikalikan 0,6383. Jadi hasilnya 6.383 IDR. Kemudian pada tanggal 3 Maret itu 10 juta VND dikalikan 0,6431. Jadi nilainya 6.431 IDR. Kolom keempat ini ada change in VND value yang menunjukkan berapa banyak nilai piutang berubah dari periode sebelumnya. Dari 2 Desember ke 31 Desember, kenaikannya itu senilai 104.000 IDR. Kemudian dari 31 Desember ke 3 Maret, itu kenaikannya di 48 IDR. Kenaikan ini terjadi karena kurs terus menanjak, sehingga piutang dalam IDR juga meningkat.
Baik, sekarang kita beralih ke bagian kanan tabel tentang opsi. Di kolom option premium, menunjukkan berapa nilai opsi itu sendiri dalam IDR. Pada 2 Desember, AirAsia membayar premi 10 juta. Kemudian kita kalikan 0,02, yang hasilnya 200. Tabel kedua ini menjelaskan komponen-komponen dari nilai opsi. Ini sangat penting untuk memahami bagaimana opsi itu bekerja dari sudut pandang nilai ekonomi. Pertama, kita punya kolom fair value, yang sama dengan yang ada di tabel sebelumnya. Nilai yang diakui di laporan keuangan pada 2 Desember belum ada. Di 31 Desember menjadi 100.000 dan 3 Maret menjadi 82.000. Kedua, intrinsic value. Ini adalah nilai yang sesungguhnya. Untuk put option, intrinsic value dihitung sebagai strike price spot rate-nya 0. Pada 2 Desember strike price-nya 0,6279 dan spot rate-nya juga sama. Kemudian intrinsic value awalnya itu kan 0. Tapi pada 31 Desember spot rate-nya sudah naik menjadi 0,6383. Berarti kurs bergerak tidak menguntungkan bagi pembeli ya. Karena rupiahnya melemah, tapi put option jadi sebenarnya menguntungkan juga karena opsi menjamin bisa menjual dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi perhitungannya rumit dan tabel sudah memberikan hasilnya. Intrinsic value-nya 104.000 pada 31 Desember dan 152.000 pada 3 Maret. Ketiga, ini ada time value. Ini adalah nilai opsi yang berasal dari harapan atau ketidakpastian di masa depan. Time value selalu positif selama opsi belum jatuh tempo. Dan semakin mendekati tanggal jatuh tempo, time value semakin berkurang. Pada 2 Desember, seluruh nilai opsi 200.000 adalah time value karena intrinsic value masih 0. Pada 31 Desember, time value adalah 245.000. Ini tuh naik 45.000 dari awalnya. Pada 3 Maret, time value naik lagi menjadi 280.000 yang merupakan naik 35.000 lagi. Kita perhatikan hubungan angkanya. Yang pertama 2 Desember. Intrinsik ditambah time value-nya menjadi 200.000, kemudian di 31 Desember menjadi 104.000. Kemudian ini tuh menunjukkan bahwa tabel fair value 100.000 adalah bagian dari nilai wajar yang efektif diakui dalam akuntansi. Sementara intrinsik dan time value adalah analisis ekonomi yang terpisah. Kemudian di 3 Maret fair value-nya itu tidak sama dengan intrinsik. Kemudian ditambah dengan time value-nya 280.000 sama persis sebelumnya. Kemudian kolom terakhir adalah change in time value. Ini adalah berapa banyak time value berubah dari periode sebelumnya, dari 200.000 menjadi 245.000. Dari 245.000 menjadi 280.000 adalah perubahan 35.000. Mengapa penting membedakan intrinsik dan time value? Karena dalam cash flow hedge ada perlakuan khusus untuk time value dan dalam fair value hedge semua komponen langsung masuk laba rugi. Kita akan lihat ini di jurnal berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal. Ada 2 skenario hedging yang berbeda, cash flow hedge dan fair value hedge. Kita mulai dengan cash flow hedge. Cash flow hedge adalah strategi di mana perusahaan melindungi arus kas masa depan yang tidak pasti dari transaksi dalam mata uang asing. Dalam kasus ini, arus kas masa depan adalah penerimaan 10 juta VND pada 3 Maret 2025. Pada tanggal 2 Desember 2024, ada 2 jurnal yang dibuat. Jurnal pertama, account receivable pada sel sebesar 6.279.000. Pada tanggal
penjualan, AirAsia mengakui piutang dan pendapatan penjualan sebesar nilai transaksi dalam rupiah. Nilai ini dihitung dengan mengalihkan 10 juta VND dengan spot rate pada tanggal 2 Desember. Hasilnya 6.279.000 IDR. Ini adalah praktik standar akuntansi mata uang asing. Kemudian jurnal kedua, Foreign Currency Option pada cash sebesar 200.000. AirAsia membayar premi untuk membeli put option sebesar 200.000 IDR. Perhitungannya itu 10 juta VND dikalikan 0,02. Premi ini dicatat sebagai aset derivatif yang bernama Foreign Currency Option. Aset ini akan terus dimonitor dan disesuaikan nilainya di setiap tanggal pelaporan. Premi yang dibayar untuk mendapatkan hak menjual VND di masa depan dengan harga yang sudah dikunci. Jadi pada tanggal 2 Desember, posisi AirAsia itu piutang VND 6.279.000 dan opsi put option bernilai 200.000 dan total hedgingnya 6.479.000 IDR yang dilindungi. Kita lompat ke 31 Desember 2024, akhir tahun buku. Pada tanggal ini, ada 3 jurnal penyesuaian untuk cash flow hedge. Semuanya penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi sebenarnya pada akhir tahun. Jurnal pertama itu account receivable pada foreign exchange gain or loss sebesar 104.000. Piutang usaha harus disesuaikan ke kurs akhir tahun. Pada 2 Desember, piutang itu sebesar 6.279.000. Sekarang pada 31 Desember, kurs spot naik menjadi 0,6383. Jadi piutang barunya itu 10 juta dikalikan 0,6383, hasilnya 6.383.000. Jadi perubahannya itu 627.900, yaitu 104.000. Kenaikan ini karena rupiahnya melemah sehingga ketika kami konversi piutang 110 juta, nilainya naik. Keuntungan selisih kurs ini langsung diakui di laba rugi sebagai foreign exchange gain. Ini sama seperti transaksi mata uang asing biasa. Tidak ada yang istimewa tentang cara piutang dicatat karena dalam cash flow hedge, piutang tetap diperlakukan seperti underlying aset biasa. Kemudian jurnal kedua, Foreign Currency Option pada Other Comprehensive Income atau OCI sebesar 100.000. Ini jurnal untuk mengakui kenaikan fair value opsi. 100.000 diakui ke OCI karena cash flow hedge. Kemudian jurnal ketiga, OCI pada Foreign Currency Option sebesar 45.000. Jurnal ini mengakui time value naik dari 200.000 ke 245.000. Kemudian dicatat di OCI sebagai cost of hedging. Kemudian account receivable pada foreign exchange gain or loss sebesar 48.000. Jurnal ini untuk merevaluasi piutang ke kurs 06431 ke 6.431.000. Kemudian jurnal kedua Foreign Currency Option pada OCI sebesar 82.000. Jurnal ini untuk mengakui kenaikan fair value opsi 82.000 diakui ke OCI. Jurnal ketiga OCI pada Foreign Currency Option sebesar 35.000. Jurnal ini untuk mengakui time value naik dari 245.000 ke 280.000 dan dicatat ke OCI. Jurnal keempat, Foreign Currency pada Account Receivable sebesar 6.431.000. Jurnal ini untuk menerima pelunasan piutang 10 juta VND dan tutup piutang. Jurnal kelima itu cash 6.279.000, foreign currency option 152.000,
pada foreign currency 6.431.000. Jurnal ini untuk terima intrinsic value dan menutup opsi. Kemudian jurnal yang pertama, account receivable pada sales sebesar 6.279.000. Jurnal ini untuk mencatat penjualan kurs spot 0,6279. Kemudian jurnal kedua, foreign currency option pada cash sebesar 200.000 untuk mengakui membayar premi opsi untuk melindungi nilai wajar piutang. Kemudian jurnal selanjutnya, account receivable pada foreign exchange gain or loss sebesar 104.000. Jurnal ini untuk merevaluasi piutang ke kurs 0,6383. Jurnal kedua, foreign currency option pada foreign exchange gain or loss sebesar 100.000. Jurnal ini untuk mengakui kenaikan fair value opsi 100.000 diakui ke PL. Ini beda dengan cash flow hedge. Kemudian jurnal selanjutnya account receivable pada foreign exchange gain or loss sebesar 48.000. Jurnal ini untuk merevaluasi piutang ke kurs 0,6431. Kemudian jurnal kedua foreign currency option pada foreign exchange gain or loss sebesar 82.000. Jurnal ini itu untuk mengakui kenaikan fair value opsi 82.000. Jurnal ketiga foreign currency pada account receivable sebesar 6.431.000. Jurnal ini untuk terima pelunasan piutang dan tutup piutang. Jurnal keempat itu cash sebesar 6.279.000. Foreign currency option 152.000 pada foreign currency sebesar 6.431.000. Jurnal ini untuk terima intrinsic value dan tutup opsi. Cukup sekian pemaparan jawaban dari case study yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.